Kita langsung masuk ke materinya. Di sini kalian mengenal dengan mikroskop ya. Nah, secara garis besar di sini mikroskop, kalau kemarin loop itu hanya terdiri dari satu lensa, kalau mikroskop ini terdiri dari dua lensa, ya. Ya, lensanya itu lensa jenis apa? Lensa cembung ya. Jadi, satu lensa itu didekatkan di objek. Jadi, kalau kalian pernah memegang mikroskop waktu SMP atau di lab mikrobiologi, di sini itu ada disebut sebagai lensa objektif. Yang dekat dengan mata kalian di sini disebut sebagai lensa okuler, ya. Nah, kemudian mungkin ada syarat-syarat ya untuk mikroskop ya, sama seperti loop, di mana benda yang harus diamati ini harus ditempatkan di ruang 2. 2 itu antara FOB sampai 2 FOB, antara fokus sampai jari-jari kelengkungan ya, seperti itu ya. Kenapa nggak ditempatkan di ruang 1? Itu masih ingat ya konsep ruang maya itu berarti ada di depan lensa. Kalau di depan lensa, artinya sifatnya itu karena maya lah. Di depan lensa, lensanya siapa? Lensa objektif. Berarti ini kan sebenarnya konsep dari mikroskop itu, benda diletakkan di depan lensa objektif, kan ada sinar biasnya ya. Sinar biasnya ini nantinya membentuk suatu bayangan. Bayangan dari lensa objektif nanti dijadikan benda oleh si lensa okuler, seperti itu. Nah, kalau sifat bayangannya maya, artinya kan di depan lensa objektif. Berarti kalau menuju ke lensa okuler, itu terhalang oleh lensa objektifnya sendiri. Jadi itu tidak mungkin. Ya, seperti itu. Terus, kalau misalkan bendanya kita letakkan di ruang 3, sifat bayangannya kalau di ruang 3 gimana? Nyata terbalik diperkecil. Nah, harusnya kalau untuk mikroskop itu lebih baik itu memang kita membutuhkan perbesarannya itu yang memang harus diperbesar, jangan diperkecil lagi karena ini untuk memperjelas benda yang ukurannya kecil. Jadi gitu ya, jadi konsep mikroskop nggak mungkin benda itu diletakkan di ruang 1 dan di ruang 3. Jadi memang harus di ruang 2. Karena mikroskop itu ada dua lensa cembung ya. Nah ini ya, benda harus diletakkan antara FOB sampai 2 FOB. Ini memang syarat mutlak ya. Nah, oke. Terus nantinya benda oleh lensa objektif nanti akan menghasilkan bayangan di sini ya. Ini bayangan lensa objektifnya. Bayangan lensa objektif dijadikan benda oleh si lensa okuler. Akhirnya terbentuklah bayangan, perbesaran bayangan yang kita lihat di mata kalian nantinya. Sifat bayangan, kalau di fisika itu dianggap benda itu selalu benda nyata dan tegak. Bendanya nyata, dan ini nyata itu seperti ini ya, di depan lensa nyata ya. Oke, kemudian di sini tegak. Kalau seperti ini kan tegak ya. Oke. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Bu, kalau di mikrobiologi nanti sifat bayangannya nantinya bayangnya tegak diperbesar. Terbalik tegaknya itu tidak masalah ya. Ingat ya. Terbalik atau tegak tidak dimasalahkan. Kenapa? Karena kita mengamati misalkan sel, bagian atas, bagian bawah itu sebenarnya sama saja. Hampir sama ya, persamaan lensa tipis ya. Masih ingat ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Cuman diganti ya, terkait dengan jenis lensanya. Kalau okuler berarti pakai OK, kalau objektif pakai OB. Kemudian perbesaran total itu perkalian ya, ingat ya. Mungkin kalau di mikro, setahu saya kalian cuma nantinya mengalihkan aja. Perbesaran objektif berapa, okuler berapa, tinggal dikalikan. Cuman kalau kita dalamin, ternyata pengamatan itu terkait dengan kondisi mata kalian. Sama ya, seperti loop kemarin ya. Jadi pengamatannya itu bisa ada dua jenis ya. Ya, berakomodasi maksimum dan tidak berakomodasi. Oke, untuk mikroskop sendiri, pengamatan normal ya, ingat, pengamatan normal.
Jadi kalau misalkan dalam soal tidak disebutkan, artinya pengamatannya normal. Pengamatan normal itu mata itu berakomodasi maksimal. Untuk konsep perbesarannya nggak ada masalah ya. Jadi perbesaran total itu mengalihkan dari sini ya, perbesaran objektif sama perbesaran okulernya. Perbesaran objektif nggak ada masalah. Konsep dari perbesaran itu hanya membandingkan ya bayangan dengan bendanya. Contohnya apa? Jarak bayangan dibagi dengan jarak benda, tinggi bayangan dibagi tinggi bendanya, seperti itu. Kalau objektif nggak ada masalah. Yang bermasalah apa? Okuler. Kenapa? Karena lensa okuler itu dekat dengan mata kalian. Jadi pengamatannya itu bisa ada dua. Kalian pengamatannya berakomodasi maksimum, pengamatan normal. Yang kedua itu tidak berakomodasi atau dalam keadaan rileks. Tanda mutlak ya. Harusnya pakai tanda mutlak. Oke, sama ya. Rumusannya adalah sama ya, untuk mata berakomodasi maksimum itu terkait dengan MOK, masih ingat loop ya, rumusnya adalah sama. SN per FOK ditambah 1. Kalau loop kan M sama dengan berakomodasi maksimum kan SN per F ditambah 1. Sama aja. Ya, cuma di sini kita menggunakan fokusnya adalah fokus okuler. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian mata tidak berakomodasi, ini SN per FOK ya. SN itu apa? Jarak baca normal ya, atau titik dekat pengamat ya. Normal itu paling 25 kalau tidak disebutkan. Tapi ada ketentuan khusus ya untuk mikroskop ya. Ketentuannya adalah seperti ini. Ya, ketentuan umum ya, untuk mata berakomodasi maksimum ya, bayangan dari lensa okuler ini terletak di depan lensa sejauh titik dekat pengamat. Di sini S aksen OK itu sama dengan min SN-nya. Sehingga panjang mikroskop ini D, panjang mikroskop ya. Panjang mikroskop itu adalah jarak antara lensa objektif ke lensa okuler. Ini ya. Ini pengamatan normal di sini ya. D ini adalah ini ya, D itu jarak antar dua lensa, lensa objektif ke lensa okuler, ya. Jadi D di sini itu adalah ini S aksen OB ditambah dengan ini SOK. Nah, ini ya. Oke, ini untuk mata berakomodasi maksimum. Kalau mata tidak berakomodasi, jelas ya, S aksen OK-nya pasti di tak hingga ya. Masih ingat ya, loop kemarin ya, S aksennya itu tak hingga. S aksennya tak hingga, artinya apa? Benda itu ditempatkan di fokusnya, ya kan? Nah, nanti kalau tidak berakomodasi sini, karena S aksen OK-nya tak hingga, ya, maka di sini SOK-nya sama dengan FOK, ya. Kalau kalian mau membuktikan dengan rumus, dimasukkan aja rumus ke sini. Kalau S aksen OK-nya tak hingga itu berarti kan ya di jauh tak hingga ya. 1 per tak hingga adalah 0. Artinya apa? 1 per SOK sama dengan 1 per FOK. Maka SOK sama dengan FOK-nya. Sekarang panjang mikroskopnya juga akan berbeda. Kenapa? Ya, karena SOK sama dengan FOK-nya, maka ini diganti D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Ya, maksimum dan tidak berakomodasi. Ya. Nanti kita melihat dari latihan soal nanti ketahuan ya. Bu, SN-nya kita tidak tahu, tapi D-nya tahu. Ya, berarti di sini S aksen OK-nya yang kalian dapat itu sama dengan SN-nya. Nah, inilah yang nanti dipakai untuk perbesaran okulernya. Dari soal diketahui bahwa SN seorang siswa adalah 25 cm. Dan dari gambar dapat tertera di situ ada SOB-nya yaitu 1,2 cm, FOB-nya 1 cm, dan FOK-nya 5 cm. Yang ditanyakan adalah perbesaran totalnya. Perbesaran total didapat dari perbesaran lensa objektif dikalikan dengan lensa okuler.
Cara mencari perbesaran lensa objektif didapatkan dari X aksen OB per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. Karena dari rumus dibutuhkan X aksen OB dan yang diketahui belum ada, maka kita harus mencari dulu nilai X aksen OB-nya. Dapat dicari dari rumus ini dan didapat 6 cm. Tinggal dimasukkan ke rumus awal, 6 per 1,2 dikali 25 per 1 ditambah 1. Di sini digunakan tanda... Ralat itu satunya maksudnya 5. 25 per 5 ditambah 1. Di sini digunakan tanda mutlak karena perbesaran tidak mungkin bernilai negatif. Jadi 6 per 1,2 adalah 5 dikali 25 per 5 ditambah 1, hasilnya 6. Jadi 5 dikali 6, 30 kali. Ini ya, ini adalah sebuah gambar dan mikroskop ya. Jadi kalau kamu mau mengerjakan, itu lebih enaknya itu adalah kalian membuat sketsa. Biar lebih gampang ya. Jadi nanti bendanya di mana, nanti bayangan kira-kira letaknya di mana. Nah, di sini diketahuinya, nanti kamu terjemahkan dari gambar seperti ini. Ya, ini udah benar ya. Terus di sini itu SN-nya ternyata sudah diketahui 25 ya. Seandainya kalau saya tidak mencantumkan SN-nya sama dengan 25, apakah masih bisa dikerjakan untuk MOK-nya? Dilihat dulu gambarnya. Perbesaran objektif kan nggak ada masalah ya. Perbesaran objektif itu hanya membandingkan bayangan objektif dibandingkan dengan benda objektifnya kan, nggak masalah kan ya. Oke, makanya lebih enaknya itu kalian bisa mencermati gambarnya. Kalian bisa melihat di sini itu apa namanya? Ini apa ini? Jarak objektif ke okuler disebut sebagai D ya. D itu adalah panjang atau jarak panjang mikroskop boleh, jarak antar dua lensa boleh ya. Oke. D, masih ingat kan ya, ini pengamatannya itu kalau tidak disebutkan pasti berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum, tadi untuk mencari D-nya kan udah tahu kan ya, D itu sama dengan apa? S aksen ini kan ya, ini ke sini apa? Ini S aksen OB, bener kan? Ini kan SOB, karena lensa objektif, terbentuklah bayangan, namanya S aksen OB, ya kan? Lah, ini kan D ya, sini ke sini S aksen OB. Oleh okuler, S aksen OB ini dijadikan benda, ya, bayangan dari lensa objektif dijadikan benda oleh si lensa okuler. Ini ke sini disebut sebagai OK, bener ya, OK di sini. Maka jarak antar dua lensa ini D itu sama dengan ini ke sini namanya S aksen OB, ya kan? Ditambah dengan S OK. S OK buat apa, Bu? Nah, kira-kira kalau kita tahu misalkan, ini kamu lihat ya, ini abaikan dulu ya, SN25 abaikan dulu ya. D-nya 10, misalkan ya, D-nya 10. S aksen OB-nya kan ketemu 6 ya. Maka SOK-nya berapa? 4. Oke, ya. Dari 4 di sini, bisa nggak kalau SOK ada, FOK ada, kira-kira kita mencari apa? S aksen OK, ya kan? Bisa dicari kan S aksen OK? Nah, tinggal rumusnya ini sama, tinggal diganti OK semua. S aksen OK, SOK-nya 4. 4 dikali FOK berapa tadi? FOK-nya 5 ya? 4 kali 5, 20. Per 4 dikurangi 5, min 1. Hasilnya adalah min 20. S aksen OK kalau benar itu tandanya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena apa? Ini kan maya ya. Maya di depan lensa okulernya kan. Nah, min 20. Nah, masih ingat kan untuk mata berakomodasi maksimum? Ya, kalau mata berakomodasi maksimum, maka S aksen OK sama dengan min SN. Lah, kalau ketemu S aksen OK-nya min 20,
sama dengan min SN. SN-nya berapa? 20. 20 dimasukkan ke persamaan ini. Ya, oke. Jadi, bisa nggak? Misalkan kalau udah ketemu, kalau ini SN-nya 25, ya ngerjainnya seperti ini. Tapi seandainya, kalau kalian tidak mengetahui SN-nya berapa, baru kalian bisa mencermati gambar ini dengan cermat banget ya. Wah, D-nya buat apa ya? Oh, ternyata ada hubungannya. Kalau mata berakomodasi maksimum, ya, S aksen OK-nya itu sama dengan min SN-nya. Itu ya. Oke.